Saya serahkan ke Ibu Santi ya. Mangga Ibu Santi, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Bulan. Bapak minta tolong saya dijadikan host agar bisa share screen. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi. Di sini mungkin sifatnya bukan sebagai narasumber ya Bapak Ibu, saya sharing saja sedikit yang sudah pernah saya praktikkan, nanti agar bisa bersama-sama kita mengembangkan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Cece Hidayat MSI, Bapak Dr. Andes Haji Agus Leni Muslih MAG, selaku Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung, Bapak Ibu Panitia, dan Bapak Ibu peserta Lokakarya yang berbahagia. Sudah bisa Pak Faris? Share screen. Sudah Bu, mangga silakan. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan share screen. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Jadi kita kan memang dalam saat ini dapat surprise gitu ya Bapak Ibu. Tiba-tiba harus belajar daring, harus tidak hanya siswa saja kita yang beradaptasi, tapi siswa juga beradaptasi begitu Bapak Ibu ya. Mereka harus beradaptasi bagaimana belajar jarak jauh, kemudian harus belajar tanpa gurunya yang biasa bisa langsung curhat, bertanya, dan lain sebagainya. Sekarang harus terbatas dalam ruang dan waktu tentu saja. Nah, hal inilah yang perlu kita upayakan bersama agar kita bisa beradaptasi. Kita upayakan agar bisa hadir untuk putra-putri di sekolah. Jadi agar kita bisa menyapa langsung, begitu, untuk menambah kemantapan hati mereka, untuk menambah pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Seperti ini saya kutip dari Bobby De Potter dan Mike Hernick. Jadi ada 3 gaya belajar Bapak Ibu, visual, auditory, dan kinestetik. Visual ini tentu lebih ke penglihatan gitu ya, auditory berarti pendengaran, kinestetik gerak. Nah, semakin banyak yang diaktifkan, organ-organ kita semakin banyak yang diaktifkan, maka akan semakin mudah menerima pembelajaran. Jadi visual iya, auditory iya, kinestetik pun iya. Nah, kita upayakan dengan membuat media pembelajaran. Jadi dengan video pembelajaran, nanti kita merekam diri kita, kemudian ada suaranya, begitu tentu kita bisa menjelaskan dari PowerPoint. Jadi siswa tidak hanya visual saja, tapi auditory. Dan mungkin nanti ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat ringkasan, misalnya begitu, dari videonya, oh berarti mereka sudah kinestetik, sudah melakukan kegiatan menulis, begitu ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, jadi sebenarnya sangat mudah kita bisa menggunakan aplikasi PowerPoint yang ada di laptop Bapak Ibu. Jadi tinggal diupdate saja Microsoft PowerPoint-nya ke yang 2019. Jadi mungkin di sesi ini kita akan langsung praktik untuk pembuatan media pembelajarannya. Karena nanti diharapkan setelah lokakarya ini Bapak Ibu bisa langsung beraksi begitu ya.
Untuk screen recording atau perekaman layar ini, Bapak Ibu bisa mengupdate Microsoft PowerPoint-nya ke yang paling baru 2019. Nanti ketika diklik insert, dia di paling kanan itu sudah otomatis ada screen recording. Nah, di screen recording ini Bapak Ibu bisa langsung merekam PowerPoint, jadi Bapak Ibu bisa presentasi perekaman PowerPoint. Tapi kelemahannya, screen recording dalam PPT 2019 ini tidak bisa menampilkan kita sebagai pembicara atau presenternya begitu ya. Jadi nanti yang muncul hanya dalam video hanya PowerPoint-nya saja begitu. Nah, ini ketika Bapak Ibu nanti melakukan perekaman, jadi videonya direkam, kemudian nanti kita juga merekam sendiri tanpa proses editing, nanti kita bisa masukkan. Jadi tapi bentuknya tidak halus begini ya. Jadi background-nya masih ada, masih terlihat. Nah, sebenarnya untuk pembuatan media pembelajaran sendiri itu ada banyak aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bisa dengan Filmora, KineMaster, atau aplikasi-aplikasi editing video yang lain. Nah, nanti yang akan kita gunakan adalah aplikasi Bandicam. Jadi dengan Bandicam ini, Bapak Ibu bisa melakukan perekaman seperti ini langsung. Jadi melakukan perekaman layar PowerPoint sekaligus merekam Bapak Ibu yang berada di depan laptop. Begitu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin background-nya hilang, jadi tidak terlihat gitu ya, belakangnya tidak terlihat ada tumpukan buku misalnya dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan pilihan opsi yaitu kunci chroma atau chroma key. Nah, kalau Bapak Ibu biasa melihat misal berita begitu ya, sebenarnya mereka sedang melakukan rekaman di sebuah ruangan serba hijau. Mejanya pun hijau begitu ya, full hijau yang gonjreng atau hijau apapun sebenarnya, bisa hijau tua pun bisa. Setelah itu nanti ketika dia masuk dalam proses editing, nanti bisa langsung muncul background-nya. Nah, kita akan gunakan itu di Bandicam. Jadi nanti yang akan Bapak Ibu hasilkan adalah video ala-ala ruang guru, tapi KW super begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita nanti bisa membuat seperti ini. Ini PowerPoint-nya. Lantas kita nanti akan kelihatan dan hanya badan kita saja yang terlihat gitu. Jadi kita bisa menggunakan Bandicam. Sebenarnya bisa juga dengan KineMaster, nanti perekaman layar sekaligus merekam diri kita sendiri lalu disatukan dengan KineMaster. Tapi kali ini karena kita mau yang praktis, simple, cepat, efektif, efisien, kita akan berkenalan dengan Bandicam. Ini kemarin untuk Bandicam itu sendiri, jadi dia harus diaktifasi begitu ya Bapak Ibu. Jadi harus ada aktivasi, harus diregistrasi. Registrasinya caranya bagaimana? Kalau sesuai yang resmi begitu, kita harus beli. Beli sekitar $39,95. Tadi malam saya cek, jadi sekitar 600.000. Tapi kalau mau yang gratis, kemarin saya sudah share di link di grup ya, di grup Bapak Ibu untuk mengunduh KeyMaker. Nah, bagaimana aktivasinya? Kita akan lakukan bersama-sama pada sesi ini. Kemudian yang pertama nanti yang perlu Bapak Ibu siapkan tentu PowerPoint-nya ya. Jadi Bapak Ibu perlu menyiapkan PowerPoint-nya dulu. Bapak Ibu untuk template PowerPoint-nya misalnya aduh susah untuk mendesain dan lain sebagainya, mau yang lebih baru, mau yang lebih simpel, Bapak Ibu bisa download atau mengunduh template-template gratis PowerPoint bisa di beberapa link berikut. Bisa ke Slides Carnival, Free PowerPoint Template Design, Slidesgo, PowerPoint Find, dan masih banyak link yang lain. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung klik saja di Google free download template PowerPoint. Di situ nanti banyak pilihan, Bapak Ibu bisa unduh dan tinggal diedit sesuai materi.
Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah pemosisian PowerPoint. Ini adalah contoh PowerPoint yang saya buat. Jadi materinya ada di sebelah kiri. Saya harapannya nanti ada badan saya, ada wajah saya, pemateri di sebelah kanan. Nah, oleh sebab itu sebelah kanan ini kita kosongi. Jangan sampai nanti kita mau muncul di video, tapi tulisannya sampai full. Kalau sampai full nanti akan tertutup dan tentu mengganggu atau kurang bisa diterima siswa dengan baik. Nah, jadi kita akan langsung praktik saja Bapak Ibu. Terkait Bandicam, kemarin Bapak Ibu sudah menginstal Bandicam di komputer masing-masing ya. Saya sudah share di grup WA maupun Telegram. Nah, dan keymakernya juga sudah sudah di-download ya Bapak Ibu. Kita copy file KineMasternya ke dalam Bandicam. Caranya, tadi kita copy, terus kita klik kanan Bandicamnya. Ini sebentar mungkin loading gitu ya. Bapak Ibu untuk yang mungkin sekarang lokakaryanya Zoom-nya lewat HP, bisa langsung praktik di komputer masing-masing atau di laptop masing-masing, gitu ya. Nah, kita klik kanan Bandicam, kemudian klik Properties. Nah, di sini ada Open File Location. Nah, kita buka file location. Nah, tadi saya sudah paste keymaker-nya di sini. Ini adalah keymaker yang saya share di grup. Bapak Ibu copy kemudian dipaste di file Bandicam. Setelah itu, kita klik kanan dan extract here. Ya, kita ekstrak dulu. Do you want to allow this app to make change? Yes. Ya, ketika diminta password, kita masukkan 1, 2, 3, 4. Passwordnya 1, 2, 3, 4 ya Bapak Ibu. Tinggal klik OK. Nah, nanti akan muncul di atasnya ada keymaker yang tipenya adalah aplikasi. Nah, keymaker ini tinggal kita klik kanan, kemudian kita klik Run as Administrator. Jadi kita klik kanan Run as Administrator. Semoga tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu. Ya, tinggal kita klik Yes. Nah, kita akan diminta untuk mengisi email address kita atau alamat email kita. Caranya tinggal Bapak Ibu isi, alamat emailnya boleh ngasal saja. Langsung klik Register Application. Bandicam registered successfully. Oke, berarti di sini Bandicam-nya sudah terregistrasi begitu ya Bapak Ibu. Kita akan cek di Bandicam-nya. Kita buka Bandicam-nya. Ya, kita tunggu agar Bandicam-nya terbuka. Ya, masih loading. Nanti ketika kita sudah bisa masuk ke Bandicam, nanti Bapak Ibu bisa langsung melakukan perekaman dengan Bandicam. Nanti saya akan jelaskan fitur-fitur yang ada di sana dan kita bisa langsung praktik. Sebentar Bapak Ibu, maaf sepertinya memang ya, kita tunggu Bandicam-nya terbuka. Ya. Oke. Di sini Bandicam-nya sudah terbuka ya Bapak Ibu. Saya akan jelaskan satu persatu. Jadi
Bentar Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika tadi belum diregistrasi, dia di atas ini akan ada tulisannya unregistered. Tapi karena tadi kita sudah melakukan registrasi dengan KeyMaker, jadi sudah bisa langsung digunakan. Di sini sudah tidak ada lagi tulisan unregistered-nya ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa mulai melakukan perekaman. Saya akan jelaskan satu persatu. Jadi Bandicam ini adalah sebenarnya dia lebih terkenal di lingkungan para gamers justru Bapak Ibu. Jadi untuk merekam game. Jadi di sini ada fitur game sendiri untuk merekam game, kemudian mereka upload di YouTube mereka, dijadikan tutorial game dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dipergunakanlah untuk melakukan perekaman layar dan pembuatan video pembelajaran. Nah, di sini ini untuk mode game, kemudian HDMI. HDMI ini jadi Bandicam ini juga bisa merekam yang ada di perangkat lain. Misalnya di Bapak Ibu misal ada Smart TV, kemudian mau merekam, nah itu bisa nanti tinggal disambungkan saja. Nah, kita langsung masuk ke settingannya ya. Di sebelah sini, ini adalah webcam overlay. Jadi untuk mengaktifkan webcam kita agar bisa muncul dalam video. Nah, recording setting ini saya akan jelaskan satu persatu dari sound. Ketika Bapak Ibu ingin merekam suaranya, Bapak Ibu bisa klik di sini, record sound. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada primary sound device dan ada secondary sound device. Ada dua jenis. Nah, ini berbeda Bapak Ibu. Yang primary sound device itu untuk merekam suara yang ada dari laptop Bapak Ibu. Jadi misalnya di PowerPoint Bapak Ibu ada video, kemudian nanti mau di-play begitu. Nah, biar suaranya bisa terekam, kita klik yang primary sound device ini, kita pilih yang default input device. Setelah itu di set secondary sound device ini fungsinya untuk merekam suara kita. Jadi suara yang ada di luar PC atau laptop kita masing-masing. Nah, di sini kita pilih mikrofon Realtek audio. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini yang menarik, jadi Bandicam akan membantu kita mixing dua suara tersebut. Jadi nanti bisa langsung digabungkan. Ketika kita sudah selesai merekam, nanti akan langsung bisa selesai gitu. Sudah selesai, kita tidak perlu membuat editing kembali. Nah, di sini klik to sound mixing. Tuh. Kemudian kita beralih ke webcam. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu klik webcam, nanti akan ada pilihan, di sini harus dicentreng dulu, dicentang, add webcam overlay to video. Jadi untuk menambahkan webcam yang ditangkap oleh kamera laptop kita ke dalam video. Kita klik yang ini, use chroma key. Nah, ketika kita klik use chroma key, kita bisa, sebentar Bapak Ibu, harusnya tadi masuk. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sedikit gangguan. Nah, di sini untuk preset posisi webcamnya itu akan muncul di sebelah begitu ya. Bisa klik use chroma key, jadi nanti otomatis akan hilang background-nya. Gitu. Kemudian untuk yang mouse, kita bisa memilih mau menampilkan mouse, gerakan mouse kita atau tidak. Kalau mau ditampilkan, kita klik show mouse cursor. Kemudian kita bisa membuat agar
mouse-nya ini ada efeknya. Misalnya, oh kalau klik kanan nanti dia akan, kemudian kalau klik kiri akan muncul warna merah, kalau klik kanan akan muncul biru gitu. Kemudian di color-nya juga. Jadi nanti terlihat ada warnanya begitu Bapak Ibu, bisa diubah-ubah, misalnya mau jadi ungu. Nah, dia akan berubah. Kemudian bisa kita atur juga play mouse click sound-nya. Klik suaranya atau tidak itu bisa. Kemudian setelah itu logo, kalau Bapak Ibu ada logo nanti bisa dimasukkan. Kemudian teks. Nah, di sini karena videonya nanti mau saya upload untuk kanal YouTube ya. Jadi ruang temu saya tulis ruang temu. Caranya di sini Bu. Jadi di add, kemudian ditulis apa? Nah, ruang temu begitu. Kemudian kita bisa pilih fontnya, bisa atur seberapa besar, kemudian ada di sebelah mana. Jadi mau di sebelah mana. Nah, kita bisa pilih. Di sini juga bisa dengan ini. Jadi di tengah atau mau di sebelah kanan begitu. Nah, kita klik OK. Kita coba lagi tadi sudah masuk. Ya, oke. Nah, ketika kita klik OK, kita tinggal melakukan perekaman. Di sini kita bisa pilih mau seberapa yang kita rekam Bapak Ibu. Jadinya misalnya ini, bisa select a recording area. Jadi nanti kita bisa blok sendiri, area mana yang mau kita rekam. Kemudian bisa full screen. Full screen ini berarti nanti full yang terekam adalah seluruh layar. Atau mungkin Bapak Ibu bisa pilih ini, kalau menghendaki around mouse. Jadi yang direkam hanya yang ada di sekitar mouse saja. Jadi ketika mouse-nya digerakkan kanan, maka yang terekam akan di sebelah kanan. Gitu. Kita akan pilih full screen saja, kemudian tinggal kita mulai rekam. Nah, ini berarti dia sudah mulai merekam begitu ya Bapak Ibu. Kita bisa buka PowerPoint-nya. Nah, kemudian kita bisa ya. Jadi kita bisa langsung melakukan perekaman di sini. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ketika tadi kita sudah klik webcam overlay, dia akan muncul wajah kita di sini, tapi karena di sini webcam saya digunakan untuk diaktifkan untuk Zoom, jadi ternyata tidak bisa muncul di sini ya. Jadi tapi ini tetap terekam Bapak Ibu. Jadi nanti ketika tidak digunakan webcamnya tidak diaktifkan untuk aplikasi yang lain, dia akan muncul previewnya di sebelah kanan. Ketika sudah selesai nanti kita tinggal bawa ke sebelah atas. Di sini bisa kita langsung klik stop. Nah, otomatis nanti filenya akan masuk di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cermati di sini di bagian video. Nah, nanti bisa diklik yang paling baru yang tadi digunakan. Bisa langsung dicek begitu. Nah, mungkin begitu. Jadi Bapak Ibu bisa ini sedikit sharing saya terkait penggunaan Bandicam. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Siapa tahu Bapak Ibu, saya yakin pasti ada pengalaman juga untuk pembuatan media pembelajaran. Kemudian bisa sharing juga untuk peserta yang lain. Kita bisa diskusikan di sesi tanya jawab. Begitu mungkin Pak Bulan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Dr. Bulan Faris Misbah, MPD. Oh iya Pak. Gimana ya Pak? Bisa
Di sebelah mana ya, Pak? Belum. Ini, oh ya. Iya, sudah. Sudah, Bapak. Saya. Baik, terima kasih Bu Santi. Mantap sekali ya, Ibu Santi menyampaikan materi ya. Alhamdulillah juga para peserta masih standby ya, tidak berubah ini. Mohon maaf, ini banyak yang tidak bisa masuk. Ini aplikasi Zoom ini ya, alternatif ya dari tautan Webex sebelumnya. Jadi sangat banyak ini yang tidak bisa masuk. Insya Allah nanti kami upload di akun YouTube MGMP. Silakan nanti dilihat. Termasuk yang nanti belum bisa nonton dan mendapatkan tautan daftar hadir ya. Nanti di akun YouTube dapat dilihat. Baik Ibu Santi, betul-betul dahsyat ya pemaparannya. Apalagi ini berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi ya dalam membantu proses pembelajaran atau media pembelajaran. Apalagi di masa pandemi ini kita di rumah masing-masing, juga sama anak-anak juga di rumah masing-masing. Berarti untuk menautkan hati kita guru juga materi-materi pembelajaran tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Ibu Santi ini. Baik Ibu dan Bapak, mungkin kita akan berbagi pengalaman dengan Ibu Santi. Bagaimana selama ini Ibu Santi membuat konten-konten video yang diunggah di YouTube ya, hingga beliau sekarang punya kanal YouTube yang bernama Ruang Temu ya. Tapi bukan ruang kangen, ini Ruang Temu. Tapi kalau kangen juga nggak apa-apa, tinggal lihat akun YouTube atau kanal YouTube Ibu Santi namanya Ruang Temu, juga kanal YouTube MGMP Bima Rut. Baik, ada beberapa yang sudah bertanya melalui chat ya. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya ya. Di sini misalnya Ibu Santi ada yang bertanya nih, siapa ya? Kirim ulang buat aplikasinya. Oke, nanti akan kami share ya di grup WA dan Telegram. Terus ulang dari awal pelan-pelan katanya Ibu Santi. Pelan-pelan nanti ya, insya Allah di upload di YouTube, juga di Ruang Temu milik Ibu Santi boleh dilihat. Ya, insya Allah nanti saya upload Bapak Ibu ya, karena tadi keterbatasan waktu, jadi langsung sak-sik-sek. Bu Santi, ini juga ada yang minta link Oh iya. Link Bandicam-nya Bu. Nah, nanti di share di grup WA dan Telegram, termasuk mungkin nanti di kanal YouTube ya. Terus Ibu Santi ini ada yang bertanya, maaf untuk registernya bagaimana katanya? Oh iya, untuk registrasi tadi kita bisa menggunakan yang Keymaker ya Bapak Ibu, jadi bisa langsung menggunakan Keymaker yang tadi. Jadi Pak Bulang, bagaimana ini mau diulangi yang bagian registrasi? Oh silakan Ibu, silakan. Kalau Keymaker-nya itu dari mana Bu? Oh Keymaker-nya saya share di grup Bapak. Oh enggak download nanti, gitu? Iya download linknya sudah saya share di grup. Mungkin nanti akan di-share ulang oleh panitia. Oh ya, siap. Ya. Insya Allah nanti untuk tutorialnya juga akan saya unggah di YouTube mungkin nanti. Jadi agar Bapak Ibu bisa kembali menyimak mulai dari install, kemudian
registrasi sampai pembuatan videonya. Iya. Siap. Ibu. Kalau bisa mau di Paling rata-rata pada nanya tolong kirim link Bandicam katanya. Oh iya, siap. Kalau untuk link Bandicam dan link Keymaker nanti akan di-share ulang. Untuk tutorialnya nanti juga akan di-share kepada Bapak Ibu. Jadi jangan langsung keluar dulu dari grup Telegram maupun WhatsApp. Nanti akan di-up lagi. Pak Bulan, ini ada Pak Agus mau ini sharing. Mangga Pak Agus. Oh ya. Ibu dan Bapak dicukupkan saja ya. Gimana? Ya insya Allah boleh nanti sharing ilmu dengan Bapak dan Ibu ya, antara Bapak Ibu dan Ibu Santi. Di grup WA di Telegram ada nomor WA Ibu Santi, silakan. Nah, tapi Ibu Santi konon sudah menikah. Ya, begitu ya. Bagaimana Ibu Santi, cukup saja atau masih mau lanjut? Atau yang lain sebelum saya tutup ada yang masih mau bertanya tidak ke Ibu Santi? Sedikit Pak Burhan boleh? Pak Bulan, Ya, Pak Yai, ya. oh, ini Mau sedikit ditampilkan Bu yang tadi materi. yang hasil uji coba tadi Ibu tuh mau lihat tampilannya hasilnya Bu. Oh, Yang uji coba yang baru saja dipraktikkan oleh Ibu tadi. Ibu saya buat jadi itu lagi ya apa? Jadi Hasil rekamannya yang baru saja diuji coba sama Ibu tadi. atau mau di share itu gimana terserah Ibu, mau di share akun YouTube atau mau nge-share di sini? Jadi Bapak Ibu tadi kan kita terkendala karena webcamnya untuk merekam saya di YouTube, di mana Zoom meeting, jadi dia tidak bisa diaktifkan ketika ini. Oh iya. Tapi saya ada yang kemarin sudah saya buat bagi Bapak Ibu, bisa saya putarkan. Mungkin minta waktu 3 menit Pak Bulan. Ya silakan Bu. Untuk share screen. Baik. Baik, ini saya share. Bentar. Baik, ini akan saya coba share hasil dari perekaman Bandicam. Sudah saya lakukan. Tapi untuk yang barusan ini tadi, karena memang webcamnya sudah terpasang di aplikasi itu, jadi ternyata tidak bisa diaktifkan di dua aplikasi. Iya. Maaf, nanti saya akan share. Saya putarkan. Ya, contoh. nanti di-share saja ya di grup WA ya. Ibu dan Bapak, karena sudah banyak yang bertanya mengenai link daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat, kita lanjut saja ke pemateri ketiga ya, yang tadi sempat sebenarnya sudah tampil namun terkendala sinyal. Terima kasih Ibu Santi atas paparan materi yang begitu dahsyat ya. Mudah-mudahan kita juga bisa terampil meniru Ibu Santi membuat media-media pembelajaran berbasis digital sehingga kita punya akun YouTube juga gitu ya. Bisa sharing dengan siswa kita melalui aplikasi atau melalui media-media yang telah kita buat sendiri. Baik, terima kasih Ibu Santi, terima kasih Ibu dan Bapak juga yang masih tetap istiqomah ya, di Lokakarya ini. Baik. Ada kata-kata terakhir sebelum keluar, sebelum tutup atau cukup? Mohon sedikit Pak
bulan. Terima kasih Bapak Ibu, sedikit sharing saya. Mohon maaf karena terkendala di webcam tadi, tapi insya Allah akan segera saya share linknya kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa diakses lewat YouTube, termasuk link Keymaker, Bandicam, dan juga contoh hasil pembuatan. Begitu, terima kasih. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Sekian dari saya, mohon maaf setulus-tulusnya kalau banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Ibu, makasih. Terima kasih. Selanjutnya Ibu dan Bapak kita lanjutkan pada pemateri terakhir. Ibu dan Bapak sudah tidak sabar juga mendapatkan link daftar hadir. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Agus Lani MAG, saya persilakan. Oh. Oh gitu. Oh masih mau. Ya gimana? Kok katanya barusan udah bisa? Ini. Belum bisa karena masih di tol, jadi belum. Atau masih mau tanya jawab? Gini aja kalau sampai jam 12. Jadi mau bagaimana? Bapak dan Ibu, ternyata pemateri ketiga itu masih di jalan ya. Kita tunggu sebentar aja karena kita sudah komitmen dengan beliau. Tapi kalau sampai pukul 12 beliau masih kalau Pak Agus Lani masih belum bisa sampai pukul 12 ya pasti kami share daftar hadir. Sekarang akan di-share hasil karya Ibu Santi ya. Ibu Santi mau dijadikan host. Saya sudah make host ya. Silakan Bu Santi sudah jadi host lagi. Baik, tadi sudah saya tutup ya Pak, saya kembali lagi. Apa-apa Bu. Jadi ini akan saya share langsung hasilnya yang tadi ada. Sebentar Bapak Ibu. Ya, ini saya putarkan videonya ya Pak. Jadi sudah saya siapkan sebenarnya ini tutorial pembuatan ini. Jadi nanti saya buat sebelumnya. Jadi webcamnya masih bisa aktif. Saya putarkan agar Bapak Ibu ada gambaran. Sambil menunggu Pak Haji Agus Lani.
Ini bilangnya terakhir bilang ke saya 15 menit lagi. Ini saya putarkan video tutorialnya yang saya buat 16 menit. Muncul suaranya nggak Pak? Ibu ada suaranya? Nah, tadi jadi Bapak Ibu ketika sudah klik webcam preview ini, jadi tadi ketika kita klik use chroma key di sini, sebenarnya nanti seharusnya tadi itu sudah terlihat, bisa lihat kita Gambar. ada di sini. Jadi bisa ditampilkan, kita bisa pilih posisinya mau ada di mana, bisa di pojok kiri, bisa di pojok kanan, bawah, itu suka Bapak Ibu. Jadi nanti webcam-nya jadi kita akan menggunakan kamera dari laptop untuk merekam diri kita, begitu Bapak Ibu. Misalnya mau dipilih di pojok kanan bawah, ini akan terlihat. Jadi waktu buat video ada depan tembok hijau. Nah, mau dihilangkan background-nya, syaratnya adalah menggunakan background hijau. Bisa warna hijau apapun. Gimana caranya agar bisa hilang, kita klik di sini. Nah, oh ya, dan pastikan background di polos, jadi tidak ada bunga-bunganya putih misalnya begitu. Nanti akan tetap terlihat warna lain selain warna hijau atau warna biru. Bisa digunakan tembok, bisa menggunakan kain atau jilbab mungkin, dibentangkan begitu ya Bapak Ibu, atau mungkin tirai. Nah, bisa dimanfaatkan. Dan pastikan baju kita yang kita kenakan tidak ada unsur warna hijaunya, agar tidak ikut hilang. Nah, kita klik select, tinggal kita klik di warna hijaunya, nanti akan warna yang dipilih untuk penghilangan background itu sudah sama persis dengan background kita. Kita klik similarity-nya untuk dihilangkan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti videonya akan diputar di PowerPoint, jadi belakang sini adalah PowerPoint. Di depan ini adalah Bapak Ibu, nanti sudah dihilangkan background-nya.
Bapak Ibu bisa coba-coba, bisa di similarity dan blend untuk menyesuaikan. Kemudian kalau misalnya, oh ini kok kecil sekali, begitu ya, kita bisa pilih di overlay size. Di sini baru 30%, makanya masih kecil begini ya Bapak Ibu. Nah, misal mau dibesarkan biar terlihat jelas begitu, kita tinggal sesuaikan. Kemudian untuk X dan Y position, ini untuk menggeser-geser posisi kita. Misalnya kalau X, dia akan tergeser ke kanan kiri. Kalau Y position, dia akan tergesernya ke atas dan ke bawah. Nah, ketika mau ditaruh di pojok, berarti kita pilih 100% semua. Jadi nanti dia akan berada di pojok kanan. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu bisa mengatur sound-nya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, saya cepatkan saja videonya, langsung praktik. Sebentar. Nah, jadi ketika kita sudah selesai melakukan setting tadi, kita bisa pilih seberapa yang mau kita rekam. Oh, mau full screen atau mungkin tadi yang hanya sebagian saja. Jadi kita bisa pilih yang rectangle area. Gitu Bapak Ibu. Agar mudah, kita klik yang ini saja, yang full screen. Kemudian kita buka PowerPoint yang akan kita rekam. Ini saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Nah, di sini belum terlihat kita yang hasil rekaman dari webcam ya, Bapak Ibu. Ini adalah saya yang terlihat dari kamera dalam pembuatan video. Nah, kalau di sini kita perlu klik yang di bawah preview. Kemudian kita mulai klik start recording. Nah, ini diklik rekam. Nah, Bapak Ibu di sini jadi yang ada di belakang ini adalah hasil Bandicam. Jadi dia terekam oleh webcam dari laptop saya. Kalau yang di depan ini adalah dia hasil dari kamera HP ya Bapak Ibu yang saya edit masuk ke sini untuk tutorial. Nah, kekurangannya sebenarnya Bandicam ini adalah karena webcam yang ada di laptop tidak sebagus misal kamera atau HP begitu. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan webcam di laptop yang kualitas bagus begitu ya, nanti hasilnya pun akan maksimal, akan bagus. Nah, di pembuatan video Bandicam ini Bapak Ibu bisa gunakan yang tadi ada tanda pensil itu untuk mencoret-coret, bisa berupa garis, stabilo, numbering, dan lain sebagainya ketika menjelaskan PowerPoint. Nah, di sini ketika diklik pensil, kita bisa membuat coretan, warnanya pun bisa diubah-ubah oleh Bapak Ibu. Kemudian bisa diberi stabilo di bagian bawah. Nah, atau kita juga bisa membuat garis atau anak panah untuk memperjelas komunikasi ketika melakukan presentasi atau pembuatan videonya. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menggunakan numbering di sini. Jadi misalnya diklik, ketika diklik langsung muncul angka-angkanya. Begitu. Bapak Ibu juga bisa menambahkan teks ketika presentasi, tinggal klik yang huruf T ini, nanti bisa langsung diketik di tempat. Begitu. Nah, misal begini.
Nah, bisa juga ketika ya sudah selesai, kita hapus opsi yang paling bawah. Ini untuk menghapus yang ini yang ada di sini. Ya, tinggal di blok saja untuk menghapus bagian yang tidak digunakan lagi. Nah, ketika diklik silang yang bagian atas tadi, otomatis akan semua hilang dan kita bisa melanjutkan presentasi ke slide berikutnya. Kalau mau selesai, tinggal diarahkan ke atas, kemudian diklik yang kotak warna merah. Nah, begitu. Jadi sudah selesai untuk pembuatan video menggunakan Bandicam. Ya, mungkin begitu Pak Bulan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing atau mau ditanyakan kembali terkait pembuatan